Ini memilih pemimpin bangsa, bukan memilih pemimpin daripada suatu golongan tertentu. Sekali pilihan kita terpilih, maka pilihan kita itu juga milik lawan-lawan seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, lawan-lawan politik kita. Jadi demikian juga kalau pilihan mereka yang terpilih, dia juga merupakan pimpinan kita. Selamat pagi, berjumpa lagi. Pada acara pagi hari ini kita akan menghadiri undangan Bincang Pagi RRI. Dengan topik kita adalah pemilu yang damai. Ada beberapa narasumber nanti yang terkait dengan urusan pemilu. Kita mencoba untuk berbincang-bincang bagaimana menciptakan pemilu yang damai. Ya, kita akan berjumpa di sana sebentar lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Saya Sony Agung Saputra memandu Bincang Pagi kesempatan hari Senin 12 Januari 2024. Pendengar dimanapun Anda berada, hari ini sudah memasuki hari kedua ya, masa tenang menuju pemilu 2024 yang akan berlangsung 14 Februari 2024. Dan tema kita pada pagi hari ini menjaga ketenangan menuju pemilu berkualitas. Nah, inilah yang saat ini kita akan berbincang pagi. Kita sudah kedatangan ini dari sejumlah narasumber. Yang pertama, akademisi Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Marsma Bastari Raja Tihang. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Bastari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita sudah kedatangan dari Ketua Bawaslu Kota Bogor, Kang Herdiatna. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Herdi. Ya, selamat pagi Pak Sony. Baik, dan juga nanti kita akan kedatangan dari Ketua KPU Kota Bogor, Kang Habibi, dan Ketua FKUB Kota Bogor, Kang Hasbuloh. Dan kita akan juga melihat kondisi terkini nih di wilayah Indonesia, khususnya yang ada di Bogor. Kita pertama ke Pak Bestari dulu. Pak Bestari, bagaimana sih saat ini kondisi, ya katakanlah geopolitik Indonesia menjelang pemilu 2024 yang saat ini sudah memasuki masa tenang? Silakan Pak. Baik, pertama-tama tentunya kita ucapkan dulu Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baik Kang Sony, bahwa geopolitik bangsa Indonesia itu sebetulnya terkait dengan yang disebut dengan pesta demokrasi hari ini. Saya pikir ini adalah suatu dinamika sosial politik yang lumrah saja di sebuah negara yang berkedaulatan rakyat. Jadi di masa-masa pertama ya pencalonan, kemudian pengumuman pencalonan, sampai kepada debat terakhir itu kan memang dimunculkan suatu narasi-narasi yang menekankan kepada keunggulan program visi misi dari masing-masing calon presiden dan wakil presiden. Nah, itu memang ke arah situ. Tetapi pada menjelang akhir daripada acara debat terakhir itu kita melihat bahwa suasananya kembali cooling down, terbentuk kembali sinyal-sinyal kebangsaan kita yang Bhinneka Tunggal Ika itu. Karena kita juga yakin bahwa calon-calon presiden kita tersebut, calon-calon pemimpin bangsa kita tersebut adalah nasionalis, dan nasionalisnya pun itu tidak lepas daripada agama, sehingga nasionalis religius sesuai dengan falsafah hidup bangsa kita yang berdasarkan Pancasila. Demikian Mas. Baik, artinya saat ini juga masyarakat harus apa nih Pak pada masa tenang ini? Ya, dalam masyarakat pada umumnya yang akan menggunakan hak pilihnya itu juga diharapkan yang pertama harus taat kepada regulasi, ketentuan daripada pemerintah, bahwa pada masa tenang ini tidak boleh ada penampilan-penampilan di masyarakat, yaitu dalam kegiatan sosialnya untuk melaksanakan kampanye-kampanye.
ataupun kepada hal-hal yang sifatnya untuk membangkitkan suatu pertentangan, ya, baik narasi maupun tindakan sikap dari masing-masing pendukung tersebut. Sehingga kalau kita melihat begitu, harus kita sadari bahwa kita ini memilih pemimpin bangsa, bukan memilih pemimpin daripada suatu golongan tertentu. Sekali pilihan kita terpilih, maka pilihan kita itu juga milik lawan-lawan Seluruh bangsa Indonesia ya. seluruh bangsa Indonesia, lawan-lawan politik kita. Jadi demikian juga kalau pilihan mereka yang terpilih, dia juga merupakan pimpinan kita, presiden kita. Jadi kalau itu kita sadari, maka seluruh program kerja yang diusung oleh pemimpin tersebut merupakan harus kita dukung ya sepenuhnya supaya bisa tercapai. Kalau kita nggak mendukung, nggak akan tercapai. Kalau nggak tercapai, rugi kita. Baik. Demikian. Inilah yang menjadi salah satu background agar juga kita mensukseskan pemilu. Baik, pendengar, kita juga akan berbincang ini dengan Ketua Bawaslu Kota Bogor, Kang Herdiatna, sambil menunggu kedatangan Kang Habibie ya. Kang, artinya kerawanan pada masa tenang ini apa sih dari perspektif Bawaslu? Silakan. Ya, kerawanan dari masa tenang ini kita kemarin disampaikan oleh Bawaslu RI ya melalui konsolidasi studi Ancol. Yang menjadi kerawanan ini tetap menjanjikan sesuatu atau materi lainnya itu termasuk dari mengenai politik gitu. Dan ini masa tenang yang bagi penyelenggara ini kita tidak tenang gitu kan. Dalam waktu 3 hari ini kita deg-degan mulu gitu kan. Kita Bawaslu Kota Bogor, Panwascam, tingkat kecamatan, untuk di masa tenang ini kita 24 jam buka laporan 24 jam gitu kan. Dan tentu personil atau staf Bawaslu Kota Bogor juga tidak hanya duduk di kantor, tapi ada jadwal piket, patroli ke kampung-kampung, RT RW. Apa yang diantisipasi? Yang diantisipasi itu gitu kan, ada gimmick-gimmick atau sosialisasi, walaupun itu Kampanye terselubung ya? Iya, kampanye terselubung gitu. Saya menganalogikannya begini, Anda gitu kan, Pak Sony ini caleg, saya tahu Pak Sony ini caleg, emang tidak memakai atribut, tapi mereka ini silaturahmi ke sana ke sini. Nah, itu tidak boleh ya? Nggak boleh, itu boleh ada aktivitas, namanya juga masa tenang gitu kan. Jika itu berbalut, katakanlah ya itu tadi kampanye terselubung, apa yang akan dilakukan oleh Bawaslu? Jika itu terjadi, jika itu terjadi, jadi gini, di Bawaslu ini kita ada 2 ya, ada temuan dan ada laporan gitu kan. Nah, makanya kemarin saya di apel siaga itu ketika ada hal yang kayak gitu, kita di Badan Pengawas Pemilu tidak menemukan, tapi warga menemukan kayak gitu, segera laporkan ke kita, berikut bukti-buktinya. Jadi biar kita langsung upaya gitu kan, langsung gerak seperti itu Pak. Baik. Lalu bagaimana dengan alat ini, alat peraga kampanye? Di baliho spanduk masih bertebar nih mana-mana. Seperti apa nih? Walaupun kemarin sudah dilakukan ya bersama Pak Wali Kota, Pak Bima Arya. Nah, untuk baliho sendiri yang ada di Kota Bogor, sebenarnya kemarin ini kita berupaya untuk dari 6 kecamatan ini kita bukan penertiban lagi, malah pembersihan gitu kan. Yang kemarin berlaku surat keputusan KPU Kota Bogor nomor 325 gitu. Nah, sekarang di masa tenang itu kan tidak diperbolehkan. Nah, setelah kita apel siaga, kemarin kita menyisir di titik-titik APK yang padat seperti itu. Nah, di siang itu emang kita agak kendala hujan gitu Pak. Betul. Jadi personil Pol PP ataupun Panwascam dan tim tangkas sempat terhenti kayak gitu. Tapi dan nyampe hari ini pun masih ada penertiban. Baik. Nah, ini juga penting ya agar juga kita bisa mewaspadai semua. Nah, Pak Bestari, ini saat ini masalah klasik ya, alat peraga kampanye APK. Ini Bapak melihatnya seperti apa sih Pak? Banyak bertebaran di APK nih dari sisi masyarakat. Nah, ini mengganggu estetika atau seperti apa? Ya, pesta demokrasi. Kalau baleho ya, pertama-tama yang harus dipatuhi oleh semua pihak itu adalah ketentuan, ya kan.
ketentuan di mana yang dialokasikan tempatnya untuk dipasang baliho. Ya, tapi kan saat Itu ini pertama. di sembarang tempat Ya, dipasang. itu. Ini kan harus ada yang megang semprit. Ya. Harus melakukan itu dan harus berani. Karena kita berada di atas penerapan hukum atau penegakan hukum. Oke, gitu ya. Dan kalau masyarakat belum paham tentang hukum itu, kewajiban kita pula sebagai infrastrukturnya untuk melaksanakan edukasi singkat bahwa ini ketentuannya, ini ketentuan, ini ketentuan. Kalau melanggar ketentuan itu akan berakibat seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah narasi-narasi yang tertulis di dalam baliho. Nah, itu sebaiknya sebetulnya ya tadinya narasi-narasi itu bisa juga menjadi objek perhatian daripada penyelenggara. Ya, kita semua ya baik yang terkait langsung maupun yang menjaga tentang keamanan dan ketertiban pelaksanaan daripada pemilu. Tidak ada narasi-narasinya yang membesarkan unsur-unsur perbedaan, mengeksploitasi unsur-unsur agama, etnisitas, ya, sehingga kita justru akan membangun perpecahan daripada persatuan. Itu juga harus diawasi dari sejak awal. Nah, yang ketiga tentunya tidak henti-hentinya ya kita melakukan sosial interaktif ya sama masyarakat. Jangan dipandang masyarakat sebagai kelompok parpolnya, tetapi untuk kepada masyarakat umum bahwa sama-sama kita mengawasi supaya pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Nah, ini penting ya. Di saat masa tenang ini juga ya menjadi sejumlah kekhawatiran agar masyarakat tetap guyup, Ya. masyarakat tetap menjalin bersama. Bagaimana dari sisi ya pertahanan keamanan? Selamat datang dari Ketua FKUB Assalamualaikum. Kota Bogor, Gus Hasbullah. Silakan dari Pak Bestari. Baik ya, ini ada dua aspek berarti ya, bahwa dari perspektif akademiknya sama dari perspektif konseptual pertahanan. Ya. Pertama dari akademik, tentu kalau kita melihat pemilu yang damai itu kan adalah suatu output, bukan input. Inputnya apa? Kejujuran dan keadilan, adil dan jujur. Ini Pak Kiai nanti akan menjelaskan lebih lanjut SKS-nya. Ya kan? Apa itu adil, al-adilun, ya kan, sama kejujuran, ya kan. Kalau itu menjadi input, maka prosesnya pun kita harapkan pasti proses itu akan berjalan dengan baik, ya Pak Kiai ya. Nah, kalau inputnya baik, prosesnya baik, pelakunya baik, maka kita mengharapkan outputnya yakni pemilu yang berkualitas, dalam artian pemilu yang damai tapi efektif itu akan terbentuk. Nah, oleh karena itu kita hakul yakin nih, ya, hakul yakin bahwa kita harus sama-sama mengupayakan bahwa azas keadilan, azas kejujuran itu harus di awal nih harus kita bangun, gitu. Itu dari aspek akademik ya. Dari aspek pertahanan dan keamanan, tentara dan polisi beserta Satpol PP ya, aparatur ya, saya nggak mengatakan alat negara, tapi aparatur negara itu beda. Kalau alat itu kan statis itu, ya cuma nugaduhna gitunya, mau dibawa ke kiri ke kanan terserah. Tetapi aparatur itu aktif. Nah, aparatur ini cuma satu, bahwa silahkan mengungkapkan segala bentuk hak-hak azazinya, ya, yakni mengungkapkan pikiran dan pendapat silakan, asal jangan berakhir kepada tindak perusakan, karena tindak perusakan itu adalah pidana. Oleh karena itu hukum yang kita pegang itu tindak pidana, bukan pikiran pidana, bukan. Jadi selama pendapat kemudian pikiran itu belum diwujudkan yang sifatnya destruktif, belum diwujudkan ke dalam bentuk tindakan, maka elemen atau unsur pidana belum terpenuhi. Jadi dari aspek pertahanan silakan berbicara, silakan bernarasi, jangan wujudkan hal-hal yang destruktif dalam narasi tersebut di dalam tindakan yang destruktif. Insya Allah itu akan aman. Baik. Segala sesuatu. Dari FKUB melihatnya seperti apa nih dalam masa tenang ini di kerukunan umat beragama? Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut kami dari seluruh tokoh agama dan dalam berbagai kesempatan kami selalu
berkomitmen untuk memanfaatkan masa tenang ini memang benar-benar ya untuk saling menenangkan satu sama lain setelah kemarin selama masa kampanye itu cukup panas gitu ya. Cukup panas baik dari sisi narasi maupun dari sisi komunikasi-komunikasi yang dilakukan oleh masing-masing peserta pemilu, karena kami nyatakan semua yang terlibat adalah para peserta pemilu dalam hal ini, karena yang punya kepentingan besar dalam elektoral adalah peserta pemilu, baik itu pilpres maupun pileg dan juga DPD RI. Makanya kami bersama para tokoh agama yang lain itu selalu berkomunikasi baik formal maupun informal. Kita menyampaikan bahwa ada banyak hal yang harus kita lakukan terutama dalam setiap tahapan. Jadi kebetulan kami FKUP Kota Bogor sudah melakukan MOU dengan KPU dan Bawaslu. Jadi kami tahu persis tahapan pemilu yang disampaikan oleh para penyelenggara, sehingga tokoh agama bisa berperan di titik mana dan seperti apa perannya, kami selalu memetakan itu. Jadi peta-peta peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama ketika proses pemilu ini seperti apa, kami selalu membuat jadwalnya begitu. Nah, seperti apa? Apakah saat ini masih tetap terjaga ataukah ada indikasi riak-riak karena forum kerukunan umat beragama ini tidak hanya satu agama tapi merangkul semua agama? Ya, pantauan kami semenjak hari tenang ini ya memang sedang benar-benar tenang. Bahkan beberapa tokoh agama juga menyampaikan APK yang ada di jalan-jalan itu baik oleh pengawas TPS, saya lihat pengawas TPS yang berbaju rompi pengawas TPS, maupun mungkin juga orang-orang yang sebelumnya memasang sendiri, mencopot sendiri gitu kan, APK-APK yang ada di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sisi narasi juga saat ini tidak ada narasi-narasi baru kecuali narasi-narasi yang sebelumnya diproduksi pada saat masa kampanye kemudian diulang-ulang. Jadi ini yang perlu kita perkuat. Ditambah ya tentunya semua pihak juga harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara pemilu, bahwa dalam masa tenang ini memang tidak ada lagi agenda-agenda kampanye yang diinginkan untuk mempengaruhi masyarakat ataupun mengarah kepada menegasikan lawan dari peserta pemilu yang lain gitu kan. Menegasikan ini kan dalam banyak hal. Misalnya dari sisi narasi, dari sisi komunikasi dan lain sebagainya. Nah, inilah yang kami lakukan, sehingga kami memang FKUB Kota Bogor dalam hal ini gitu kan, dari tahun 2023 yang lalu, kemudian 2024 yang ini, bahkan sampai 2024 pasca pemilu, kami menyiapkan banyak strategi untuk meminimalisir konflik yang ada terkait dengan eskalasi yang di tengah masyarakat. Contoh misalnya kami saat ini sudah melaporkan kepada Bawaslu dan KPU sudah menyiapkan 30 mediator yang bersertifikat. Dan ini mediator bersertifikat artinya mereka sudah dilatih, diuji, kemudian memiliki sertifikasi mediator yang memang khusus untuk melakukan penanganan konflik di tengah-tengah masyarakat, terutama kalau narasinya mengarah kepada ujaran kebencian, kemudian keagamaan dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya mereka mediator profesional, dan ini kami betul-betul siapkan, dan mudah-mudahan sebelum pemilu maupun setelah pemilu hal ini kita bisa minimalisir. Kita tanya ya ke Bawaslu, ada nggak peta rawan konflik ya atau peta kerawanan saat masa tenang dari umat beragama? Silakan Kang Herdi. Ada. Silakan dijabarkan analisis. Iya, kalau buat peta kerawanan ini masuknya ke SARA ya. Ya. Ada itu secara nasional, secara regional. Nah, kalau untuk di Kota Bogor sendiri gitu kan. Secara nasional dulu apa kerawanannya? Karena bisa saja berimbas ke Kota Bogor. Nah, secara nasional itu yang ya kita kita bisa melihat secara historis itu di tahun 2019 itu gitu kan. Nah, dari 2019 itu kan menjadi menjadi atensi dari Bawaslu RI gitu kan.
Nah, di sini sedikit kurangnya kita berbicara Kota Bogor gitu kan, apa yang dikatakan oleh Bapak Hasbullah ini. Jadi dikatakan kan kita udah ada MOU antara Bawaslu dengan FKUB gitu kan, dan keberadaan FKUB yang di Kota Bogor, Bawaslu sendiri pun ini merasa dibantu gitu kan dengan adanya FKUB. Saya sering sering ngobrol sama beliau, bahkan kemarin ada program bareng itu ya, ya tentang sosialisasi narasi positif itu. Jadi ada salah satu aplikasi untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi apakah benar seperti ini, apakah benar. Nah, jadi kita Bawaslu dan FKUB ini sekurang-kurangnya kemarin itu lebih mengedukasi masyarakat Kota Bogor tentang Ini penting. Seperti apa kerawanan di nasional kita tidak inginkan itu diantisipasi agar tidak berwujud di Kota Bogor atau di Bogor, karena di Bogor ini banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama yang juga harus diragu oleh Bawaslu. Iya. Silakan. Ya kalau itu sih seperti apa gitu kan, kita sama ini komunikasi aja Pak Hasbullah ya. Dan kebetulan gini ya Pak Sony ini, kebetulan saya juga kan lahir gede di Bogor, dan di kampung saya ini jarak 50 meter itu adalah vihara, sebelah kirinya itu adalah masjid gitu kan, gitu. Jadi kalau berbicara toleransi gitu kan, khusus untuk di Kota Bogor, saya udah positif aja gitu kan. Kita tanyakan ini ke Pak Bestari. Pak Bestari, sejauh mana sih di masa tenang ini kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar sensitivitas saat mungkin sisa-sisa seperti dikatakan oleh Bawaslu, sisa-sisa di tahun 2014, 2019 dapat terminimalisir dan dapat diredam agar kita mencapai pemilu yang bermartabat tanggal 14 nanti. Silakan Pak. Mas Tony, jadi sekali lagi ketika riak itu terjadi pasti ada angin yang meniupnya. Kalau kita bicara riak kan pasti itu air ataupun laut. Nah, laut itu akan dijaga tenang kalau anginnya itu tidak berhembus kencang. Nah, angin berhembus kencang itu ada sumbernya. Nah, jadi apa yang terjadi di dalam diri masyarakat kemudian mengalir ke atas ke otak masyarakat, kemudian turun kepada ucapan masyarakat, kemudian dilaksanakan secara motorik oleh tindakan mereka. Nah, tindakan mereka ini yang akan mengganggu masa tenang ini. Oleh karena itu akan kita sentuh di mana letaknya supaya hembusan angin itu bisa sepoi-sepoi, ya kan Mas Bula ya. Kalau dia sepoi-sepoi orang akan tenang. Nah, kesepoi-sepoian itu kita yang memberikan. Kita itu siapa? Penyelenggara seluruh ya aparatur pemerintah memberikan suatu jaminan bahwa aspirasi Bapak, proses mengolah aspirasi Bapak dan Ibu itu akan dilaksanakan sesuai dengan aturan tertulis ius constitutumnya seperti apa, gitu kan ya. Sehingga dengan adanya seperti itu antara aturan yang ada, kemudian pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum yang ada oleh aparatur negara terlihat persis oleh masyarakat. Nah, kalau itu terjadi, maka angin sepoi-sepoi itu akan berhembus. Rangkulan demi rangkulan dalam masyarakat akan terjadi. Bahwa ketentuan siapa yang menjadi itu adalah takdir, tetapi ikhtiar harus berjalan sesuai dengan hukum yang berlaku. Artinya dinamika ini tetap harus termanage ya Pak? Harus termanage. Itulah negara. Negara ujung tombaknya itu adalah pemerintah. Oleh karena itulah pemerintah memiliki aparatur untuk berada di jalannya masing-masing. Ada aparatur yang membidangi tentang agama, ya, tentang perbedaan antar agama, ada aparatur hukum, ada aparatur sosial lainnya, sehingga kemungkinan itu bisa dihandle semua. Bagi TNI dan Polri, sejauh mana tidak merubah rangkaian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak merubah dasar negara Pancasila, dan tidak mengganti secara sembrono Undang-Undang Dasar negara kita, yakni Undang-Undang Dasar 1945, that's fine. Silahkan kita berhamburan bunga api di udara, ya kan? Tetapi kita siap di bawah. Apabila terjadi kebakaran, maka kita akan memadamkan. Itu dari perspektifnya aparatur keamanan. Dari FKUB mendengar seperti apa? Ya,
Begini Kang Sony, FKUB kan forum kerukunan umat beragama. Umat beragama dalam hal ini adalah masyarakat itu sendiri, karena negara Indonesia adalah negara keberketuhanan. Betul. Jadi artinya apa yang menjadi perhatian masyarakat itulah menjadi perhatian FKUB Kota Bogor. Karena FKUB sendiri dalam setiap tahapan dan juga langkah itu melakukan upaya-upaya analisis. Misalnya dalam beberapa kesempatan kita juga berusaha berkomunikasi dengan masyarakat. Dalam proses pemilu misalnya, kita bertanya dan juga berkomunikasi dengan masyarakat dan juga aparatur pemerintah. Kira-kira yang didengar oleh masyarakat terkait pemilu apapun itu, baik itu dari sisi sosialisasi aturan dan lain sebagainya, bahkan preferensi politik misalnya, itu ternyata ranking satunya bukan peserta pemilu, bukan penyelenggara pemilu, tetapi tokoh agama. Ini yang menarik yang kita terima. Artinya berarti FKUB ini harus banyak Ekstra. mengambil peran. Ekstra. Jadi kita tidak ingin bilang, tapi kita mengambil peran. Nah akhirnya kita berkomunikasi dengan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kota Bogor, kemudian dengan penyelenggara, kira-kira peran FKUB, tokoh-tokoh agama ini di mana? Nah, tadi dalam setiap tahapan itu kami lakukan. Wah, dalam analisa kami, karena sekarang sudah zaman digital, komunikasi berbeda, bahwa nanti potensi konflik yang memungkinkan muncul itu lebih banyak, ataupun narasi-narasi yang dibangun oleh paslon, oleh peserta pemilu, itu pada tahapan narasi dan media. Dan ternyata sampai akhir masa kampanye betul, jadi perangnya itu hanya di media, tidak di tengah-tengah, sudah tidak ada lagi konflik horizontal Ya, itu yang kita muncul di tengah masyarakat, tetapi konflik-konflik itu dibangun di tataran narasi. Nah, tataran narasi bisa menggerakkan, bisa. Jadi kami melihat bahwa banyak sekali agenda-agenda politik yang terjadi selama masa kampanye ini terbangun melalui pembangun narasi. Narasi soal misalnya pemerintah yang dianggap memiliki persepsi yang berbeda dengan keinginan masyarakat misalnya. Itu kan narasi yang dibangun. Begitu juga masing-masing peserta pemilu, mereka berusaha membangun narasi. Makanya di awal ketika 2023 kemarin, kami hampir melatih 500 orang yang menurut kami berpengaruh untuk membangun narasi positif di Kota Bogor. Bahkan kami latih untuk mencegah ujaran kebencian. Ini yang kita bangun. Kemudian ketika masa kampanye kami nggak diam, kami melatih selama 1 bulan penuh ini, awal Januari sampai sekarang, itu 30 mediator yang nanti potensi konfliknya ini bukan hanya pada saat kampanye. Justru kami yakin, menurut analisa kami, kalaupun ada konflik bukan pada saat kampanye, tapi pasca pemilihan. Pasca pemilihan inilah klimaks dari narasi-narasi yang dibangun. Apakah narasi-narasi yang dibangun oleh masing-masing peserta pemilu dan lain sebagainya sesuai dengan harapan mereka atau tidak hasilnya. Nah, konflik ini akan mungkin pasca, baik konflik internal misalnya nih, kami sering melihat di 2019 yang lalu konflik internal partai politik misalnya ketika menentukan siapa yang menjadi anggota jadi misalnya. Ini potensi konflik. Kemudian juga konflik ketika penghitungan suara misalnya, ini juga potensinya luar biasa. Begitu juga potensi konflik pasca itu penetapan hasil. Nah ini makanya kalau nanti konflik-konflik ini semuanya dibawa ke ranah hukum, itu akan kerepotan APH gitu. Makanya kami menyiapkan para mediator yang artinya mediator ini kalau memang benar-benar sudah ada konflik ya kita mediasikan. Mediasi. Ya. Baik. Narasi-narasi positif yang hari ini RRI terus gaungkan pada masa tenang juga merupakan bagian untuk menciptakan pemilu berkeadapan, pemilu berkualitas, untuk juga menciptakan pemimpin yang baik untuk Indonesia. Kita rehat dulu sejenak.